Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita ketahui bahwa organisasi dimanapun yang namanya sumber daya manusia itu merupakan sumber daya yang paling vital. Bahkan sekarang kita sering menyebutnya sebagai dengan human capital. Demikian juga tidak terlepas dari organisasi Polri, tentunya untuk membangun, mendidik sumber daya manusia Polri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas pokoknya melalui pendidikan harus kita pikirkan dengan serius. Hari ini saya langsung mendapat kesempatan bertemu dengan Bapak Kalimdiklat Polri untuk menanyakan kiat-kiat bahkan mungkin kebijakan apa untuk mencetak sumber daya manusia Polri melalui lembaga pendidikan. Mohon izin Prof, selamat siang Prof. Selamat siang. Gimana Pak? Ini akhir-akhir ini kan kita masalah tugas Polri sering mendapat sorotan dengan adanya berita-berita, apakah itu berita yang secara utuh maupun terpotong, yang intinya juga menanyakan mengapa sekarang banyak sindiran-sindiran atau berita-berita yang sedikit memberikan nilai negatif kepada anggota Polri terkait dengan perilaku atau pelaksanaan tugas yang kadang-kadang menyimpang. Mungkin kita semua sadar bahwa tadi disampaikan bahwa sumber daya manusia adalah aset utama bangsa. Saya nanyakan ke sini Prof, biar lebih enak lagi ya. Termasuk aset utama Polri kan gitu. Nah oleh sebab itu saya mengacu apa yang disampaikan Romo Mangun. Pada pendidikanlah tergantung masa depan bangsa. Juga sama, pada pendidikanlah tergantung masa depan Polri. Maka pendidikan ini merupakan bagian yang penting dan mendasar untuk mentransformasi. Kalau filsuf Gellner mengatakan segala sesuatu ada karena dimengerti. Kalau filsuf yang dikatakan René Descartes mengatakan cogito ergo sum, ketika saya berpikir maka saya ada. Nah konteks ini tentu kita bagaimana mengelaborasi, mentransformasi lembaga pendidikan Polri. Ini merupakan lembaga pendidikan dan latihan untuk menyiapkan calon anggota polisi dan juga melatih mendidik para petugas polisi. Semua tujuannya adalah untuk keutamaan polisi pada pemolisiannya, yaitu bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan juga peradaban. Nah tentu konteks ini kita sebagai profesi harus punya standar untuk apa? Yaitu profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Arti profesional ini adalah ahli. Jadi basisnya tentu pada ilmu kepolisian. Ilmu kepolisian adalah ilmu antar bidang yang mempelajari tentang masalah sosial, khususnya pada keteraturan sosial. Dan kita juga tahu bahwa ilmu kepolisian juga mempelajari kaitan dengan hukum, penegakan hukum dan keadilan. Karena polisi ini penegak hukum dan keadilan. Juga kaitan dengan kejahatan, pola penanganan, ataupun pencegahannya. Karena mau tidak mau pada konteks ini kita juga harus mengembangkan bagaimana perkembangan. Karena kejahatan di era digital sangat luar biasa. Mungkin ke depan ada kejahatan yang dilakukan bisa saja dia disalahgunakan. Nah, kaitan dengan juga kita ilmu kepolisian mempelajari tentang model-model pemolisian. Pemolisian itu segala usaha atau upaya yang dilakukan polisi pada tingkat manajemen maupun tingkat operasional dengan atau tanpa upaya paksa pada tingkat manajemen ataupun operasional dengan atau tanpa upaya paksa untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial. Nah semua ini bisa berkembang. Kita sekarang bisa melihat bahwa kalau yang saya pikirkan adalah dengan era digital ini pada smart policing, yaitu elaborasi atau harmoninya antara konvensional policing, electronic policing, maupun forensik policing. Nah tentu kita semua juga menyadari bahwa
ilmu kepolisian juga selain itu mempelajari teknik dan teknis penyelidikan penyidikan, karena kita harus membuktikan. Kita membuktikan, bukan mengadili, bukan menghakimi, tapi membuktikan. Nah, oleh sebab itu ilmu kepolisian juga dikembangkan pada teknik dan teknis dan mempelajari tentang isu-isu penting, nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat. Nah, konteks inilah nantinya yang kalau kita dalam konteks pembelajaran atau model kepolisian, kita bisa melihat ada yang berbasis wilayah, ada yang berbasis fungsi, ada yang berbasis dampak masalah. Yang akar masalahnya sebenarnya bukan urusan politik, tapi ketika mengganggu keteraturan sosial menjadi urusan politik. Masalah ideologi, masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, sejalan dengan ini Pak Ketua, tentu lembaga pendidikan dan latihan ini kan ada pembentukan aja, ada pembentukan untuk Tamtama, Bintara, Perwira, dan juga ada pengembangan ini ada untuk pengkajian dan pengembangan ilmu kepolisian bersifat umum maupun spesialisasi. Ya. Kemudian kita juga ada untuk pengembangan profesi, kaitannya seperti pada pusdik itu kemampuan kompetensi masing-masing kebutuhan itu. Dan ada satu lagi yaitu untuk kepemimpinan sebagai leadership, karena pemimpin ini sangat dominan dan bisa mendominasi, karena pemimpin ini akan semua bisa melakukan kebijakan dan membuat upaya-upaya perubahan. Nah, maka di Lemdik ini model pembelajaran, kita mengatakan pembelajaran. We not only study or training or coaching, but we have things for learning. Karena ini yang ada di lembaga pendidikan ini hanya dasar untuk menstimuli, saya analogikan untuk menyemai sebagai persemaian yang nantinya mereka akan terus tumbuh berkembang dan ditumbuh kembangkan mereka sendiri. Nah, ini pembelajaran ini tentu long class education, maka model pembelajaran ini nanti transformatif. Jadi kalau transformasi saya katakan adalah tentu berani belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Berani belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu. Kenapa? Karena masa lalu belum tentu jelek. Yang baik ya kita tunggu kembali. Yang salah, yang kurang bagus, ya kita perbaiki. Bahkan yang jelek pun bisa menjadi pembelajaran. Nah, ini pembelajaran. Kita bukan menyalahkan atau menceritakan, tapi belajar dari kesalahan. Dan yang kedua adalah dalam transformatif adalah untuk selalu siap memenuhi harapan, tuntutan, tantangan, ancaman di masa kini. Masa kini, kekinian. Jadi polisi dalam proses pembangunan juga kekinian. Dan satu lagi adalah mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik. Jadi artinya kita juga menyiapkan bahwa di era VUCA ini tentu unpredictable. Perubahannya begitu cepat, kompleks, banyak hal yang ambigu. Nah, tentu para petugas polisi ini menjadi orang-orang yang dewasa, orang-orang yang sadar bahwa keberadaannya polisi ini sebagai penjaga kehidupan, membangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Menjaga kehidupan itu artinya apa? Bahwa kita sadar bahwa dalam masyarakat bisa bertahan hidup, tumbuh dan berkembang kalau ada produktivitas. Maka untuk melindungi masyarakat yang produktif diperlukan aturan, etika, norma, moral, hukum, nilai-nilai. Untuk menegakkan dan mengajak masyarakat mentaati diperlukan institusi yang menangani. Salah satunya adalah polisi. Yang kedua, kalau dikatakan polisi membangun peradaban, polisi penegak hukum. Polisi itu menegakkan hukum, hukum ikon peradaban. Polisi menegakkan hukum yang pertama untuk menyelesaikan konflik secara beradab. Yang kedua, agar mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas. Yang ketiga adalah untuk memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada korban dan para pencari keadilan. Dan kita semua sadar bahwa dengan adanya hukum ini adalah untuk adanya kepastian dan membangun budaya tertib. Dan ini merupakan refleksi dari edukasi, bagian dari edukasi. Kemudian sebagai pejuang kemanusiaan, polisi ini dalam pekerjaannya itu kalau bahasa Jawanya nguwongke demi kemanusiaan, mengangkat harkat martabat manusia. Kalau konsepnya ada
how to increase quality of life, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yaitu terjaminnya keamanan dan rasa aman. Terjaminnya keamanan dan rasa aman. Kenapa menggunakan rasa aman? Karena kalau orang preman juga bisa mengamankan, tapi tidak ada rasa aman. Nah, melanggar, ini, bahkan mungkin dengan cara-cara di luar hukum, aturan. Melanggar. Nah, tentu kita kalau mengatakan dalam masyarakat demokrasi, polisi di dalam kepolisiannya mendukung supremasi hukum, memberikan jaminan perlindungan HAM, transparan, akuntabel, berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan adanya pengawasan serta pembatasan kewenangan polisi. Semua yang dilakukan polisi ini bisa dipertanggungjawabkan secara moral, secara hukum, secara administratif, secara fungsional, dan secara sosial. Kira-kira konsep besarnya seperti itu, Pak. Prof, sangat menarik sekali. Ada satu ekspektasi yang sangat besar dari stakeholder Polri untuk menerima pelayanan dari polisi-polisi yang sudah kita didik. Nah, masalahnya sekarang adalah perkembangan lingkungan, perubahan culture, kemajuan IT itu sangat mempengaruhi. Sementara durasi pendidikan itu kita juga dinamis karena kita dalam rangka mengakomodir, melayani kepentingan masyarakat dan urgensi kejadian. Lah, ini yang ingin saya tanyakan, Prof nih. Kira-kira menyiasati hal ini karena pengaruh-pengaruh tadi, kira-kira strategi apa, Prof, yang kira-kira tepat untuk bisa memberikan pendidikan? Pak, yang pertama kali kita harus tahu apa itu pelayanan publik. Pelayanan kepolisian itu ada 6 menurut saya. 1. Pelayanan keamanan. 2. Pelayanan keselamatan. 3. Pelayanan hukum. 4. Pelayanan administrasi. 5. Pelayanan informasi. 6. Pelayanan kemanusiaan. Nah, ini kan yang harus dilatihkan. Mereka harus siap paham bahwa keberadaannya itu punya efek 6 ini setidaknya. Ketika mengerjakan sesuatu itu, kita harus paham bahwa menjadi pelayan publik itu harus tahu tentang etika publik. Nah, maka perlu diajarkan apa yang harusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan sanksinya apa. Karena mau tidak mau, pendidikan kepolisian adalah pendidikan kesadaran. Basisnya moralitas. Moralitas itu artinya dia tahu yang baik dan benar. Nah, kalau sudah etik, dia berani memilih yang benar. Sehingga dia tahu, saya menjadi polisi, saya harus pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Karena polisi ini kan menjaga sistem nasional. Kita bukan hanya kepentingan individu, tetapi kepentingan nasional, sistem nasional. Ini ke Indonesia. Karena kita negara yang majemuk, rawan bencana, negara kepulauan, maka model polisi nasional ini berarti kita menjaga sistem-sistem nasional, menjaga pilar-pilar bangsa ini dengan keamanan dalam negeri tadi yang tetap pada landasan konteks demokrasi yang tadi saya katakan. Nah, tentu kalau Pak Ketua mengatakan bahwa apa yang dilakukan dengan konsep pendidikan tadi yang durasinya sangat dinamis ini, harus tahu keutamaan. Kita tuh harus tahu keutamaan. Apa sih keutamaannya? Nah, kalau nggak tahu keutamaannya, keutamaan pendidikan, keutamaan prosedur ataupun keutamaan apa saja. Dalam pendidikan ini, menurut saya, 1, tentu moralitas. Moralitas itu kejujuran, kebenaran, dan keadilan itu jadi kunci. Yang kedua, pengendalian diri. Kemampuan mengendalikan diri ini yang sangat penting menjadi polisi, karena dia akan mempunyai kewenangan. Dia bisa membawa senjata. Pengendalian diri itu apa? Artinya kesadaran. Awareness. Orang yang sadar maka akan bertanggung jawab. Orang bertanggung jawab disiplin. Orang taat asas. Itu bukan karena takut, bukan dipaksa, bukan karena terpaksa, atau bukan ada pamrih. Immanuel Kant kan mengatakan orang yang melakukan kewajibannya tapi pamrih itu amoral. Bayangkan, kan? Berarti kita harus dengan kesadaran. Pendidikan itu pengendalian. Yang ketiga adalah di dalam pendidikan mengerjakan keutamaan polisi di dalam kepolisian, yaitu bagi kemanusiaan, sosial, dan peradaban. Mau tidak mau kita menjadi ikon peradaban, mengajak masyarakat patuh hukum,
mengajak masyarakat untuk tertib karena tahu bahwa ketika hal-hal kontraproduktif terus berjalan, maka kan merusak, menghambat, bahkan bisa mematikan. Wah, maaf Prof, agak gatel. Dan satu lagi kita bahwa kalau sebagai profesi tentu harus profesional, dan bermoral dan modern. Tadi profesional saya bilang berbasis ilmu kepolisian. Kemudian kalau namanya cerdas itu kreatif, inovatif. Bermoral. Bermoral itu jujur, kebenaran dan keadilan. Maka moral itu akan menjadi habitus. Prof, izin potong sebentar sebelum saya lupa bahwa keutamaan pendidikan yang nomor satu tadi disampaikan oleh Pak Krisnanda adalah moral. Ada satu pendapat di kepolisian bahwa polisi itu tadi keutamaan masih kurang satu. Oh iya. Harus menjadi ikon. No. Karena pendidikan di Polri bukan hanya apa bagaimana, tapi menjadikan siapa. Ikon apa? Ikon keindonesiaan, ikon toleransi, ikon untuk apa namanya? Ikon anti korupsi dan ikon untuk apa? Anti narkoba. Siap, Prof. Nah, kembali yang tadi ya Prof ya, bahwa keutamaan pendidikan tadi Prof Kris menyebutkan bahwa moral itu nomor satu. Ada satu konsep tentang kepolisian bahwa polisi itu adalah produk dari masyarakatnya. Nah, sekarang polisi sudah dididik dengan baik, sudah dibekali mental kepribadian yang baik dengan doktrin-doktrin yang sudah menjadi moral. Tapi ketika menjalankan tugas, lingkungan ini berpengaruh. Pendapat Prof gimana, Prof? Masih ingat apa yang disampaikan Profesor Haddad Torajo? Polisi yang baik adalah polisi yang cocok dengan masyarakatnya. Bukan berarti kongkal itu yang negatif, tapi artinya polisi ini di dalam konteks pengembangannya dan pemolisian, khususnya community policing, yang juga disampaikan Profesor Pardudi mengatakan begini, bahwa yang pertama ada kesadaran, menjadi mitra. Polisi itu bukan merasa paling top, paling superior, bukan, tapi bermitra. Yang kedua adalah bagaimana memahami kebutuhan keamanan dan perasaan, memahami. Posisi di bawah dong, dia memahami, dia bukan minta dipahami. Yang ketiga, mampu menjadi role model, menjadi panutan. Nah ini semua memang tidak serta-merta saja, tapi menjadi. Untuk kita melihat yang apa terutama, kita harus apa? Membranding, Pak. Membranding. Kita harus memberi ruang untuk polisi-polisi yang baik, polisi-polisi yang benar, polisi-polisi yang dipercaya, polisi-polisi yang setidaknya menjadi ikon. Orang-orang ini banyak, tapi harus diberi ruang. Maka kita diberi ruangnya, Prof. Diberi ruang. Contohnya kita mulai dari pendidikan. Dalam pendidikan ini perlu ada semacam lieutenant drill atau sergeant drill kalau di luar negeri. Orang-orang yang menjadi master trainer atau menjadi petugas-petugas yang legend di lembaga itu. Kalau dulu di Brimob kita masih ingat ada Pak Pongkor, ada Pak Nasripan, ada Pak Arianto. Mereka sampai sekarang, saya dari Lenat 2 sampai sekarang ingat, beliau itu ngomongnya apa. Tetapi sekarang kita hampir terdegradasi, tidak membangun orang-orang yang militan, orang-orang yang legend di dalam pendidikan. Karena mereka ini akan menjadi pendidik, guru, menjadi guru. Orang-orang yang bekerja di Lemdik ini yang bisa menjadi guru, jiwa guru. Guru itu selalu memberikan yang terbaik, mengajarkan, mentransformasi, menjadi role model tadi yang saya katakan. Nah, tentu kalau dikatakan tadi kan di sini jar langsung pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan. Maka kalau dalam pemikiran saya ada olah jiwa, olah rasa, olah pikir dan olah raga. Maka seni budaya juga dikembangkan. Mereka hobinya apa? Seni. Jadi saya bermimpi ke depan lembaga pendidikan ini menjadi untuk wisata edukasi yang selalu inspiring, motivating, memberikan suatu ruang untuk diskusi, bahkan suatu perdebatan. Ada pengkajian, ada proses-proses pembelajaran dan model-model yang bisa kita kembangkan. Dan tentu kita bisa membuat counter isu. Karena ini era post-truth, kita harus membuat counter isu. Dan satu lagi, fun. Fun. Maka lembaga pendidikan bahagia, menyenangkan ya Prof jiwa, bukan menyenangkan, bahagia jiwanya, bukan rasanya.
tapi jiwanya. Karena apa? Kalau orang hanya rasanya bahagia dibaikin bisa bilang baik, tapi kalau orang jiwanya bahagia dalam kondisi apapun, dalam diperlakukan apapun, dia tetap mengutamakan keutamaan karena dia punya passion. Karena dia tahu kalau passion dalam bagi Polri menurut saya bagi menegui jiwa raga, dia tahan kondisi apapun dan dia tahu apa yang menjadi harapannya. Nah, kemudian kalau kita punya passion, basis semua yang kita diskusikan ada literasi. How to change the mindset, change the culture set. Literasi bukan sekedar baca tulis, tapi ada pengkayaan, ada pencerahan, ada motivasi, ada solusi, ada baca itu, ada lingkungan. Maka yang kita bahas untuk membangun smart campus itu berpikir holistik, membuat model. Dan futuristik ya, Bro? Nah, futuristik juga kan. Kita kan kalau saya berdebat sama Aswin waktu itu, kenapa nggak future? We not only future, but futuristic style, gaya model yang selalu maju. Karena otak dan jiwa kita, O2H, Profesor Tadwa mengatakan, otak dan hati nurani itu dilatih. Maka latihlah jiwamu bahagia. Kondisi apapun, kamu tetap baik dan benar. Terima kasih, Prof. Ini sangat kalau misalnya kita bicarakan terus akan sangat panjang sekali. Tapi yang saya garis bawahi di sini adalah masalah keutamaan pendidikan ini tentunya yang harus kita tanamkan kepada paling tidak di ruang lingkup kita sendiri, lembaga pendidikan ya, Prof. Karena semua harus dalam keutamaan. Kalau tidak tahu keutamaan, ibarat nakoda tidak tahu arah angin, tidak tahu arah kemana, kita bisa salah jalur. Mau lihat bintang pun mendung. Nah, gitu. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Saya rasa percakapan singkat ini mudah-mudahan bisa memberikan menambah wawasan kita. Bagian daripada literasi juga ini. Keterangan dari Prof. Krisnanda selaku Kalem Diklat Polri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.